El Nino ini kan sebenarnya sudah terjadi lama ya. Jadi tentunya kita sudah punya pengalaman banyak dan saya yakin pemerintah pun sudah melakukan antisipasi sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Sekalipun itu semua tergantung kepada bagaimana implementasi di lapangan. Karena yang mengimplementasikan adalah para petani itu sendiri. Jadi kalau petani bisa kita gerakkan dengan baik, mudah-mudahan dampak El Nino ini tidak seperti yang ditakutkan oleh banyak pihak. Apalagi sebenarnya tahun ini El Nino ini lanjutan sebelumnya terjadi La Nina. Jadi La Nina itu sangat positif terhadap perkembangan produksi padi. Nah kemudian ada terjadi El Nino, tapi kita tahu El Nino sendiri sebenarnya terjadinya juga baru nanti pada bulan Agustus nanti. Jadi biasanya kalau kita terjadi La Nina, kita bisa mempercepat waktu tanam dan itu datanya cukup baik. Saya melihat di data BPS bahwa memang awal tahun ini atau akhir tahun yang lalu kita dapat mempercepat waktu tanam sehingga panennya bisa dipercepat. Harapan kita mestinya bulan-bulan Juli ini juga sudah panen, kemudian Agustus tinggal panen sisa-sisanya sehingga ancaman El Nino ini tidak menjadi serius tentunya. Nah ini yang kita harapkan kalau kita antisipasi kita betul-betul terjadi dengan baik, terutama dilaksanakan oleh masyarakat khususnya petani di lapangan. Jadi itu kondisi di lapangan seperti itu. Oke, baik. Pak Sutarto, kami juga berbincang begitu ya dengan petani di wilayah Ngawi, Jawa Timur, yang mana ini juga memperlihatkan bahwa memang untuk produksi padinya tidak seperti biasanya atau banyak berkurang. Anda mengamatinya apabila nanti di Agustus dan juga September, ini apakah menimbulkan kebahayan tersendiri karena memang di Juli saja petani tidak maksimal produksinya, Pak Sutarto? Iya. Sebenarnya kalau melihat situasi ketersediaan air sampai dengan bulan Agustus ini, saya melihat di lapangan masih cukup baik. Saya justru yang perlu kita telusuri, apakah sebab-sebab yang lain. Justru saya melihat akhir-akhir ini karena masalah pupuk kan belum terselesaikan dengan baik, termasuk subsidinya dikurangi dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh terhadap produksi. Di samping itu tentunya saya melihat persoalan-persoalan kaitannya dengan perbenihan yang ada di lapangan. Kalau saya melihat tanaman tidak merata, itu biasanya pasti persoalan yang dipertanyakan apakah karena air, apakah karena pupuk, ataukah karena benih, atau karena tiga-tiganya. Nah itu yang biasanya kita akan selalu melihat. Ternyata banyak yang dijumpai di lapangan, persoalan itu bukan hanya persoalan air barangkali sampai hari ini masih oke, dan kemudian yang menjadi persoalan yang dihadapi petani kalau saya tanya dan juga teman-teman penggilingan padi itu adalah masalah ketepatan ketersediaan pupuk dan benih. Ini yang harus menjadi perhatian kita secara serius sebenarnya agar betul-betul produktivitas ini tercapai. Kalau produktivitas kita tidak tercapai, kita akan menjadi terganggu, produksi kita, surplus kita menjadi sedikit, dan akhirnya apa yang terjadi pasti pada saat-saat nanti setelah bulan Agustus sampai dengan awal tahun depan itu akan terjadi gejolak harga yang seperti yang lalu kalau seandainya pemerintah tidak punya stok yang cukup. Jadi itu kaitannya ke sana. Oke, baik. Pak Sutarto, bicara terkait produksi begitu ya, produksi beras khususnya untuk di bulan Juli ini, apakah Anda mengamatinya secara angka memang sesuai target, lebih dari target atau sebetulnya jauh di bawah target? Ya, kalau saya melihat perkembangan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BPS,
Sampai dengan hari ini kan kita masih surplus ya. Surplus kita masih sekitar 2,9 juta ton kalau tidak salah, dan kalau kita tambahkan dengan posisi stok kita itu masih sampai dengan akhir Juli atau akhir Juni yang lalu kita masih ada sekitar 9,5 juta ton. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sampai hari-hari ini itu mestinya masih cukup baik. Persoalannya adalah apakah ini betul-betul produktivitas kita ini tercapai. Nah, ini yang harusnya kita menjadi evaluasi kita bersama. Kalau produktivitas kita tidak tercapai, kemudian luas panennya juga tidak tercapai, ini yang akan menjadi permasalahan. Nah, saya melihat kalau atas dasar datanya BPS, itu pada bulan Juli ini kita sudah surplus. Maaf, artinya produksi kita surplus lebih baik daripada tahun lalu. Hanya sayangnya saya melihat perkiraan Agustus ini ternyata sudah minus. Nah ini dan juga perkiraan Juni yang lalu minus. Ini kalau kita melihat angka-angka seperti ini, seyogyanya mestinya Juni pun harusnya kita tidak minus. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah dalam hal untuk memenuhi kekurangan produksi yang terjadi pada kemungkinan terjadi pada bulan-bulan ke depan karena terjadinya El Nino itu.